Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pemikiran politik Al-Farabi. Apa kalian tahu Al-Farabi termasuk tokoh pembaruan Islam dalam pemikiran politik. Al-Farabi atau yang bernama asli Abu Nasr Muhammad bin Tarham bin Uthal Al-Farabi dikenal sebagai Al-Farabi yang lahir pada tahun 870 Masehi di Farab atau yang sekarang wilayah Kazakhstan. Ia wafat di Damaskus pada tahun 950 Masehi dalam usia sekitar 80 tahun. Al-Farabi memiliki julukan Al-Mu'allim Al-Tani atau yang memiliki arti guru kedua setelah Aristoteles karena kontribusinya dalam mengembangkan filsafat Islam, logika, musik, etika, dan politik. Ia banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles, namun pemikirannya diolah kembali dan diselaraskan dengan nilai-nilai Islam. Dan juga pemikiran politik Al-Farabi mempunyai latar belakang tersendiri. Pemikiran politik Al-Farabi lahir dari konteks sosial politik pada masa dinasti Abbasiyah yang penuh dengan konflik, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan. Ia hidup pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'tamid ketika perpecahan antara suku, pertarungan antara bangsa Arab, Persia, dan Turki, serta pemberontakan kelompok Syiah dan Zenz sering terjadi. Situasi kacau tersebut mendorong Al-Farabi untuk merumuskan konsep negara yang mampu membawa masyarakat pada ketertiban dan kebahagiaan. Selain kondisi sejarah, pemikirannya juga dipengaruhi oleh filsafat Yunani, yaitu Plato. Dari latar belakang itulah Al-Farabi membuat suatu konsep pemikiran politiknya, yaitu politik adalah seni untuk mengatur masyarakat agar mencapai tujuan tertinggi. Tujuan tertingginya yaitu kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ini dimaknai bukan hanya sekedar kenikmatan materi, melainkan kesempurnaan akal, akhlak, dan spiritual. Politik yang benar harus menyeimbangkan kepentingan duniawi dan ukhrawi. Pemimpin dalam negara haruslah seorang filsuf sekaligus memiliki sifat kenabian, sebab hanya dengan kebijaksanaan akal, bimbingan moral spiritual, masyarakat dapat dituntun menuju kebaikan. Pemimpin yang ideal harus cerdas, adil, sehat jasmani rohani, fasih berbicara, mencintai kebenaran, dan berani menegakkan keadilan. Jika sifat-sifat ini tidak dapat ditemukan dalam satu orang, maka kepemimpinan bisa dilaksanakan secara kolektif oleh beberapa orang yang saling melengkapi. Pemikiran politik Al-Farabi mencakup beberapa konsep utama yang menjadikan rujukan penting dalam filsafat politik Islam dan filsafat politik secara umum. Secara garis besar, pemikiran politik Al-Farabi dapat dibagi menjadi sejumlah pemikiran utama. Yang pertama, konsep negara utama Al-Madinah Al-Fadilah. Al-Farabi membuat sebuah konsep negara ideal yang disebut negara utama, di mana negara tersebut berusaha mencapai kebahagiaan tertinggi bagi seluruh penduduknya melalui kerjasama dan harmoni sosial. Negara utama ini mirip dengan konsep negara ideal Plato, tetapi oleh Al-Farabi diperkaya dengan ajaran-ajaran Islam, terutama pada aspek spiritual, etika, dan moralitas. Negara utama hanya bisa diwujudkan jika masyarakatnya dan pemimpin bekerja sama layaknya tubuh yang sehat, di mana setiap anggota memiliki fungsi masing-masing demi kebaikan bersama. Yang kedua adalah kepemimpinan ideal. Al-Farabi menegaskan bahwa kepala negara atau pemimpin yang ideal haruslah seorang filsuf yang memiliki kearifan, baik melalui akal, pengalaman, maupun wahyu. Pemimpin ini harus sehat jasmani, adil, bijaksana, cerdas, fasih berbicara, mencintai kebenaran, dan berani menegakkan keadilan. Dalam karyanya, Al-Farabi bahkan menyebut 12 kualifikasi yang harus dimiliki pemimpin utama. Jika syarat-syarat itu tidak ditemukan dalam satu orang, maka kepemimpinan dapat dijalankan secara kolektif oleh beberapa orang yang saling melengkapi. Yang kedua adalah kepemimpinan ideal. Al-Farabi menegaskan bahwa kepala negara atau pemimpin yang ideal haruslah seorang filsuf yang memiliki kearifan, baik melalui akal, pengalaman, maupun wahyu. Yang ketiga adalah
klasifikasi negara lawan. Selain negara utama, Al-Farabi mengklasifikasikan bentuk-bentuk negara yang menyimpang, yaitu ada Al-Madinah Al-Jahiliyah, yaitu negara bodoh. Warganya hanya mengejar kebutuhan dasar, harta, kesenangan, kehormatan, atau kekuasaan. Al-Madinah Al-Fasiqah, negara fasik. Penduduknya mengetahui kebenaran tetapi menolak mengamalkannya. Yang ketiga, Al-Madinah Al-Mutabaddilah, negara penyeleweng. Awalnya meniru prinsip negara utama, namun kemudian menyimpang karena pengaruh luar. Yang keempat, ada Al-Madinah Ad-Dolalah, negara sesat. Pemimpin-pemimpinnya palsu yang berpura-pura menerima wahyu, menipu rakyat, dan menyesatkan mereka semuanya. Yang ketiga adalah klasifikasi negara lawan. Selain negara utama, Al-Farabi. Yang terakhir adalah fungsi dan tugas negara. Menurut Al-Farabi, negara adalah sarana yang sangat penting untuk mewujudkan kebahagiaan dan kebaikan bersama. Fungsi negara tidak hanya menjamin hak-hak dasar seperti hidup, keamanan, dan kesejahteraan material, tetapi juga membimbing rakyat untuk menuju kesempurnaan akal, moral, dan spiritual. Negara bertugas untuk menegakkan keadilan, menjaga keteraturan sosial, serta menjadi wadah simbolis antara umat beragama dan politik. Dengan demikian, agama dan negara saling melengkapi. Agama memberikan arah moral dan spiritual, sementara negara menjaga tatanan sosial dan politik. Kesimpulan dari pemikiran Al-Farabi adalah, negara yang ideal hanya tercapai jika pemimpin dan masyarakatnya itu bekerja sama, layaknya organ tubuh yang saling melengkapi. Pemimpin yang ideal harus memiliki sifat-sifat mendekati nabi atau filsuf, seperti bijaksana, adil, berilmu, dan berakhlak mulia. Sementara masyarakat dituntut untuk berkontribusi aktif demi tujuan bersama, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi. Dengan demikian, Al-Farabi menekankan bahwa kebahagiaan negara lahir dari sinergi antar kepemimpinan yang bijak dan partisipasi masyarakat, bukan dari bentuk sistem politik tertentu.